datang di podcast BPP Amuntai Selatan. Saya Iskawati yang hari ini akan membahas tentang pertanian lahan rawa lebak, khususnya tanaman padi apung di Kecamatan Amuntai Selatan. Untuk itu kami mengundang seorang narasumber yang berpengalaman, Bapak Sarif Fadila, seorang penyuluh praktisi padi apung. Selamat datang Bapak Sarif Fadila. Ya, terima kasih. Senang sekali sudah bisa bergabung di podcast ini. Sebelum kita masuk ke topik padi apung, bisa ceritakan tentang lahan rawa lebak di Kecamatan Amuntai Selatan? Iya. Jadi sebelum kita berbicara padi apung, tentunya yang melatar belakangi adanya padi apung ini kan karena keadaan alam kita. Jadi keadaan alam kita khususnya di Kecamatan Amuntai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya, itu lahan kita itu merupakan lahan dataran rendah yang dikategorikan merupakan lahan lebak. Jadi lahan lebak ini sangat dipengaruhi sekali oleh genangan air di sungai. Jadi apabila air sungai di daerah Hulu Sungai Utara ini mulai dalam, maka itu sangat berpengaruh sekali pada keadaan sawah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan khususnya di Kecamatan Amuntai Selatan. Menarik sekali Bapak. Mohon izin, apa saja keunggulan dan kelemahan dari lahan rawa ini? Jadi dengan padi apung, tanaman ditanam di permukaan air yang mana nanti saat air yang masuk ke persawahan itu mempengaruhi tanaman, maka tanaman itu tidak akan tenggelam. Jadi yang contoh nih saat ini kan petani kita itu sangat tergantung sekali dengan keadaan alam. Jadi menanam itu petani kita itu harus menunggu dulu sawah itu surut dulu. Jadi seandainya tidak surut-surut, maka biasanya persawahan atau jadwal tanam itu akan mundur. Jadi menyesuaikan tinggi muka air di sawah. Jadi kita sebagai penyuluh di Amuntai Selatan ini, tantangannya itu kita tidak bisa menjadwalkan kapan waktu yang pas untuk bisa menanam padi. Jadi memang kita dipengaruhi sekali oleh keadaan alam. Jadi seperti itu, padi apung artinya padinya mengapung dan tidak akan terdampak lagi karena kebanjiran. Jadi sangat mudah dan tentunya menjadi inovasi lah untuk kita khususnya di bidang pertanian. Baik, kita fokus ke padi apung karena materi ini sangat menarik. Mungkin Pak Sarif Fadila bisa menjelaskan apa yang membuat perbedaan padi apung dengan padi biasa. Iya, jadi padi apung sangat berbeda di cara teknik pertanamannya. Jadi karena kalau kita membandingkan ya padi apung dengan konvensional, tentunya berbeda dalam hal media untuk menanamnya saja. Jadi kalau untuk konvensional, padi apung itu ditanam langsung di sawah, sedangkan padi konvensional langsung di sawah, sedangkan padi apung itu kita harus membuat media tanam khususnya di pot yang akan kita apungkan di atas styrofoam itu. Jadi kita membuat media tanam di dalam pot dan menanam padi apungnya di sana. Jadi ada keuntungan dari padi apung. Jadi yang saya alami itu, yang pertama untuk waktu menanam. Jadi waktu menanam biasanya di konvensional itu petani kan melakukan semai dan biasanya mereka menunggu waktu semai itu hampir 30 sampai 40 hari.
Jadi kenapa mereka menunggu selama itu? Biasanya padi itu kalau ditanam terlalu muda, maka nanti berpotensi besar untuk diserang oleh hama keong. Jadi makanya dan dengan apa ya, dengan keadaan seperti itu, maka sering kita menemukan petani itu menanam padi di umur persemaian yang sudah cukup tua. Jadi dampaknya nanti di umur maksudnya di anakan jadi berkurang. Oleh sebab itu maka petani kita itu untuk memperbanyak anakan, maka mereka menanam itu menjadi lebih banyak. Yang biasanya anjurannya itu 2 atau 3 batang, jadi mereka itu menanam bisa lebih banyak dari itu. Sedangkan padi apung, keunggulannya itu kita bisa menanam di umur 1 minggu setelah kita semai. Jadi ini sangat mudah sekali, langsung dipindah ke pot yang sudah ada media tanamnya tadi. Dan yang jelas keong itu sudah tidak ada lagi menyerang pada persemaian di padi apung atau padi yang sudah ditanam di padi apung, karena potnya ini kan sudah diletakkan di atas, jadi sudah tidak menyatu dengan permukaan air di rawa-rawa kita. Jadi dari sana semai tanam itu perbedaannya di sana. Ya. Baik Bapak, tentunya ada tantangan yang dihadapi ya Pak ya. Jadi apa saja tantangan yang Anda lihat dalam praktek padi apung ini? Tantangannya itu karena ini inovasi baru, maka teknik untuk melakukan budidaya ini berbeda dalam hal itu nanti di waktu melakukan memberikan pupuk. Karena petani kita di sini mereka terbiasa dengan keadaan tanah di sini yang subur. Di rawa ini memang keadaan tanah kita sini subur. Oleh sebab itu mereka tidak melakukan pemupukan yang terlalu banyak. Jadi biasanya melakukan pupuk itu hanya di daerah yang watun 1. Jadi yang daerah watun 1, kalau daerah yang lebak tengah dan lebak dalam, ini biasanya petani sudah tidak melakukan pemupukan karena tanahnya sudah subur. Karena kan setahunan itu terjadi pelapukan, tidak ditanami, dan pertanaman itu hanya dilakukan 1 kali setahun. Sedangkan untuk padi apung, mau tidak mau karena media tanamnya hanya di dalam pot itu, maka untuk tanaman itu bisa tumbuh baik, maka diberikanlah pupuk sesuai dosis yang biasanya dilakukan di padi irigasi, terus padi yang sawah lebak dangkal. Biasanya yang kalau di tempat kita itu kan di daerah Keramat, Cempaka, itu mereka sudah melakukan pupuk, bahkan sudah dilakukan pertanaman sebanyak 2 kali. Jadi itu tantangannya. Jadi karena ini inovasi baru, jadi perlu pendampingan, yang jelas perlu contoh. Jadi saat ini petani ada yang menghubungi kita, mereka benar tertarik karena apa yang sudah kita lakukan di sini benar-benar menjadi inspirasi untuk petani kita di sini. Ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana peran pemerintah dan lembaga terkait dalam mendukung pertanian padi apung? Iya, jadi saya tentunya bersyukur sekali teman-teman penyuluh. Jadi kita teman-teman penyuluh khususnya di GBP Amuntai Selatan, kita tahun ini bersama-sama itu melakukan sebuah kaji terap padi apung
Ya mungkin kecil-kecilan dengan 4 varietas. Jadi di sini kita memberikan sebuah, jadi BPP ini sebenarnya merupakan tempat percontohan. Jadi segala sesuatu yang baru itu harus kita lakukan di BPP, karena di BPP ini menjadi tempat yang mana petani itu melihat, mencontoh. Jadi itulah yang kita lakukan di BPP, menanam padi apung yang tidak biasa ditanam oleh petani di sini. Dan untuk kegiatan ini tentunya selain teman-teman di sini membantu dengan tenaga dan supportnya, kita juga melakukan sebuah demplot yang itu dananya itu dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia berlokasinya itu di Desa Benihirang, Kecamatan Amuntai Selatan. Jadi tahun tadi kita sudah melakukan pertanaman sebanyak 300 styrofoam. Hasilnya cukup bagus menggunakan varietas lokal, jadi siam madu. Jadi hasilnya itu lebih banyak 18% dibandingkan dengan padi dengan varietas yang sama yang ditanam secara konvensional. Jadi padi apung lebih banyak hasil produksi. Itu. Terus untuk selanjutnya, apakah nantinya ini ada inisiatif atau program tertentu yang nantinya bisa sekiranya petani lebih memahami terhadap padi apung itu sendiri? Iya, yang jelas ini dengan kita BPP sudah ada pertanaman padi, jadi siapapun nanti petani ataupun siapapun yang mau berkonsultasi melihat langsung padi apung, jadi silahkan nanti ke BPP Amuntai Selatan atau ke Desa Benihirang. Jadi di sana nanti tahun ini ada tambahan lagi. Jadi yang tadinya tahun tadi 300 styrofoam, hari ini maksud saya tahun ini ditambah menjadi 750 styrofoam. Karena mereka percaya, karena hasilnya cukup meyakinkan. Jadi ya begitulah, kita bukan hendak gaya-gayaan, tapi kita hanya ingin memberikan contoh dan semangat untuk petani kita di sini. Jangan menyerah dengan keadaan alam kita di Amuntai Selatan. Terima kasih Bapak Sarif Fadilah atas informasi yang berharga ini. Semoga podcast kita di sini bermanfaat bagi Amuntai Selatan. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sarif Fadilah, mungkin ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, bisa langsung nantinya kita mengikuti kegiatan kita di padi terapung di Desa Benihirang. Akan di situ akan kita lakukan penanaman kedua, kan, untuk yang yang lebih banyak, sehingga banyak petani kita yang ingin belajar, sehingga keadaan alam kita yang rawak dalam ini memang bukan menjadi suatu masalah. Mungkin demikian acara kita proses pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti di media sosial atau website untuk episode selanjutnya. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah.